Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Dian Muharomi Eka Alfajar. Saya pengajar di SMPN Satap 3 Sobang. Kali ini saya akan membahas tentang benua Amerika atau disebut dengan benua merah. Tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama menjelaskan batas-batas benua Amerika, yang kedua menyebutkan 3 pembagian wilayah benua Amerika, yang ketiga mendeskripsikan ciri utama benua Amerika, yang keempat mendeskripsikan penduduk asal benua Amerika, dan yang kelima menganalisis flora dan fauna di benua Amerika. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang letak astronomis benua Amerika, di mana benua Amerika ini berada di 83 derajat lintang utara sampai dengan 55 derajat lintang selatan dan 35 derajat bujur barat sampai dengan 170 derajat bujur timur. 83 derajat lintang utara sampai dengan 55 derajat lintang selatan dan 35 derajat bujur barat sampai 170 derajat bujur timur. Itu namanya letak astronomis benua Amerika dengan luasnya yaitu 42.057.100 km. Nah, itu adalah luas dari benua Amerika yang merupakan benua terluas kedua setelah Asia. Nah, sekarang letak geografis benua Amerika. Benua Amerika sebelah utara berbatasan dengan Samudra Arktik, sebelah selatan dengan Laut Weddell, Samudra Atlantik, sebelah baratnya dengan Samudra Pasifik, sebelah timurnya berbatasan dengan Samudra Atlantik. Nah, kita akan bahas sekarang keunikan di benua Amerika. Benua Amerika ini memiliki puncak tertinggi. Puncak tertingginya yaitu berada di Aconcagua dengan ketinggian 6.962 meter di atas permukaan laut. Wah, cukup tinggi juga ya, yang berada di Mendoza, Argentina. Sedangkan bagian terendahnya, wah ini, ayo kalian tahu nggak ini fotonya di mana? Dengan lipatan-lipatan seperti ini, yaitu berada di Death Valley National Park dengan berada di 86 meter di bawah permukaan laut. Wah, cukup rendah juga ya. Sungai terpanjangnya yaitu berada di Brazil, benar, yaitu Sungai Amazon dengan panjang 6.300 km. Nah, selanjutnya ada danau terbesar. Danau terbesarnya yaitu Danau Michigan yang luasnya 58.006 km persegi. Nah, 16 km persegi ya, jadi 58.016 km persegi itu Danau Michigan. Nah, iklim di benua Amerika kita akan bahas satu-satu. Yang pertama ada iklim kutub atau iklim dingin yang banyak mempengaruhi wilayah paling utara di benua Amerika ini. Yang kedua, iklim sedang atau iklim subtropis yang banyak mempengaruhi wilayah selatan iklim kutub. Selain itu juga terdapat di daerah muara sungai Mississippi dan di sekitarnya. Yang ketiga ada iklim tropis yang dapat kita jumpai di Amerika Tengah dan sebagian lagi di Amerika Selatan. Terus ada iklim semi gurun dan gurun, ya, ini cukup panas ya, yang dapat ditemui di daerah bayangan hujan atau daerah-daerah yang terletak di balik pegunungan. Terus ada iklim kontinental atau iklim darat yang terdapat di sekitar danau-danau besar, tepatnya di bagian timur Amerika Serikat sampai perbatasan Kanada. Terus ada iklim laut yang berperan di sepanjang utara pantai Samudra Pasifik, pantai barat Kanada, Amerika Serikat, dan Chile.
Iklim stepa ini banyak rumput sekali ya di sini ya, yaitu merupakan iklim yang dapat ditemui di sebelah timur pegunungan Rocky sampai menuju Kanasa dan di dataran tinggi Brazil yang terletak di Amerika Selatan. Dan ada iklim kering yang dapat ditemui di Amerika bagian barat, tepatnya di gurun Mojave dan pantai Chili yang terletak di Amerika Selatan. Selain kedua wilayah tersebut juga dapat ditemui di pegunungan Rocky bagian barat. Itu iklim-iklim yang ada di. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang penduduk benua Amerika. Berasal dari manakah penduduk benua Amerika? Penduduk benua Amerika itu dibedakan menjadi 3. Ada penduduk asli, penduduk pendatang, dan penduduk campuran. Penduduk asli itu berasal dari suku Eskimo dan suku Indian, yaitu suku Eskimo ini yang tinggal di daerah dingin sekali, sehingga kita bisa lihat bahwa bajunya tebal-tebal. Terus ada penduduk pendatang yang berasal dari orang Eropa, Asia, dan Afrika. Dan ada penduduk campuran, ini contohnya seperti Barack Obama, Presiden Amerika. Ini merupakan ras mulatto Barack Obama ini, yaitu percampuran antara orang kulit hitam dengan orang kulit putih. Terus ada ras mestizo dan ada ras jumbo, itu merupakan perkawinan dari berbagai ras yang ada di Amerika. Selanjutnya bahasa dan agama. Bahasa yang digunakan di benua Amerika ada bahasa Itali, ada bahasa Spanyol, bahasa Inggris, dan bahasa Prancis. Nah, agamanya ada agama yang mayoritas yaitu adalah Katolik Roma yang berada di Amerika Tengah dan Amerika bagian selatan. Sedangkan di bagian utaranya mayoritas menganut Kristen Protestan. Flora fauna di benua Amerika. Flora faunanya itu masuk wilayah lingkaran Arktik. Yang pertama diantaranya ada Alaska, Kanada bagian utara. Faunanya ada mouse, ada rusa, ada beruang kutub, ada paus biru. Floranya ada lichen atau lumut kerak, lumut, dan rumput pendek. Ini contohnya ada moose ya, itu ada di sebelah kiri fotonya. Terus ada wilayah iklim sedang, ini meliputi Kanada bagian selatan, Amerika bagian timur. Faunanya diantaranya ada serigala, ada beruang hitam, beruang coklat, berang-berang, woodpecker, luwak madu, kupu-kupu raja, aligator. Nah, floranya ada pohon maple, ada cemara, ada fir, ada birch, dan ada tembakau. Nah, itu di sebelah kanan itu adalah pohon maple yang warnanya merah. Wilayah padang rumput. Nah, ini faunanya ada bison, ada kuda, ada coyet, ada prairie dog, ada elang. Terus ada tupai, rakun, rubah, abu-abu, dan floranya ada rumput savana dan jagung. Nah, kita bisa lihat fotonya di sana, ada foto fauna bison. Terus di wilayah padang pasir itu faunanya ada ular derik, kura-kura gurun. Nah, floranya ada kaktus dan ephedra. Nah, itu gambar di samping itu adalah ephedra ya. Wilayah pegunungan Rocky, faunanya ada kambing bighorn, ada singa gunung, ada beruang hitam dan beruang coklat. Floranya ada pohon spruce, ada pinus, ada cemara, dan oak. Nah, itu di sebelah kanan ada fauna namanya kambing bighorn di fotonya. Terus wilayah hutan tropis Amerika, faunanya ada sloth, ada capybara, ada ular anaconda, ada kera, ada armadillo. Terus ada marmos, terus ada tamarin, ada terenggiling. Dan floranya ada pohon coklat, kopi karet. Nah, itu gambar fotonya itu adalah foto sloth yang merupakan hewan terlambat di dunia. Nah, yang terakhir ada wilayah pegunungan Andes. Fauna yang terkenalnya ada lama, ada guanaco, ada alpaka, pika, beruang berkacamata. Floranya ada quinao, koka, dan amarat. Nah, itu adalah fauna dan flora yang khas di wilayahnya. Itu di sebelah kiri kalian itu gambarnya adalah gambar lama. Nah, itu adalah flora fauna yang ada di benua Amerika. Dalam perekonomian, benua Amerika mengandalkan 4 sektor. Yang pertama adalah sektor pertambangan, di mana ada tambang emas, tambang minyak di sana, terus industrinya, di antaranya ada industri Exxon Mobil yang sangat terkenal.
Terus mengandalkan sektor agraris, yaitu dengan menggunakan alat-alat yang super canggih sehingga pertaniannya menghasilkan komoditi ekspor. Terus di perikanan juga banyak mengekspor dan meraih keuntungan yang cukup banyak di sini, sehingga benua Amerika ini banyak mengekspor juga hasil dari perikanan. Wilayah benua Amerika itu dibedakan menjadi 4 kawasan di sini ya, atau bisa juga disebut 3 kawasan. Ada kawasan Amerika Utara. Di kawasan Amerika Utara ini diantaranya ada Amerika Serikat, Kanada, Meksiko. Amerika Tengahnya ada Belize, ada Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama. Yang masuk ke kepulauan Karibianya ada Bahama, ada Bermuda, Barbados, Dominika, Grenada, Antigua dan Barbuda, Guadeloupe, Haiti, Jamaika, Kuba, Republik Dominika, Puerto Rico, Saint Vincent dan Grenadines, Trinidad and Tobago, Kepulauan Virgin dan Inggris. Sedangkan di Amerika Selatannya ada Argentina, Bolivia, Brazil, Chili, Kolombia, Ekuador, Guyana, Inggris, Guyana, Prancis dan Paraguay. Nah, itulah negara-negara yang berada di kawasan benua Amerika, dibedakan menjadi 4 kawasan atau bisa juga disebut 3 kawasan. Antara Amerika Tengah itu disatukan dengan Kepulauan Karibia. Nah, supaya kalian bisa memahami tentang pembelajaran kali ini, silahkan isi mengenai kuis benua Amerika yang sudah saya buat di Google Form dengan alamat http://bit.ly benua Amerika 9. Terus semangat, jaga kesehatan, dan terus belajar supaya kalian menjadi orang pintar dan sukses. Sekian video pembelajaran dari saya. Selamat berjumpa di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.